Hilangnya Anies di Pilkada Jakarta dan kisah 4 presiden. Denny J.A. Dalam aneka survei di Pilkada DKI 2004, elektabilitas Anies Baswedan paling tinggi. Survei LSI Denny J.A. bulan Agustus 2004 menunjukkan itu, juga survei lembaga lainnya. Jika saja Anies Baswedan menempatkan tiket pencalonan sulit dibendung, besar kemungkinan Anies tak hanya kembali menjadi gubernur Jakarta berikutnya. Anies pun akan menjadi calon presiden 2029 yang sangat kuat, mungkin lebih kuat dibandingkan elektabilitasnya di Capres 2024 tempo lalu. Pertanyaannya, mengapa tak ada satupun partai yang punya syarat mencalonkannya tapi memilih tidak mencalonkan? Bahkan 3 partai yang dulu mengelulukannya dalam Pilpres 2004, Nasdem, PKS, PKB malah berpaling. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Bustami Narda, sahabat BN. Bicara tentang Anies Baswedan dan Jakarta, kelihatannya belum akan segera berakhir. Setidaknya dapat kita lihat pada tayangan ini. Di Pilkada DKI 2004, Anies Baswedan dikalahkan justru sebelum kampanye dimulai. Banyak analisa yang bisa dibuat. Salah satunya adalah kisah 4 presiden. Mungkin bukan presidennya, tapi lingkarannya yang mengembangkan strategi politik asal jangan Anies. Presiden pertama, presiden terpilih Prabowo berkali-kali mengutip itu. Betapa kinerjanya sebagai Menhan dinilai 11% oleh Anies dalam kampanye presiden tempo hari. Lingkaran Prabowo tahu persis betapa Anies menjadi gubernur DKI periode sebelumnya karena bantuan Prabowo. Jika Anies menjadi gubernur DKI periode 2004-2029, ia akan menjadi penantang sangat kuat bagi pencalonan kembali Prabowo di Pilpres 2029. Presiden kedua, Presiden Jokowi sangat militan ingin memindahkan ibu kota ke IKN. Semua tahu persis proses perubahan ibu kota agar sukses memerlukan konsolidasi mungkin 20 tahun. Program IKN perlu didukung oleh Presiden Indonesia selanjutnya hingga 20 tahun mendatang ketika ibu kota baru terkonsolidasi. Sementara Anies ketika menjadi Capres 2004 menjadikan IKN bukanlah program yang akan didukungnya. Itu yang tempo hari menjadi pembeda Anies dengan Prabowo yang akan melanjutkan IKN. Tentu bagi Jokowi dan pendukungnya, sikap politik Anies Baswedan atas IKN menjadi catatan penting. Presiden ketiga, mantan Presiden SBY juga memiliki kisah sendiri. Saat itu, SBY sangat bersemangat. Betapa tidak ia merasa sudah ada komitmen Anies akan berpasangan dengan AHY sebagai Capres dan Cawapres di Pilpres 2004. Tapi Anies malah berjodoh dengan Muhaimin Iskandar sebagai Capres dan Cawapres. Kita sebagai orang luar tak tahu persis apa yang terjadi. Kita tahu komentar kemarahan SBY saat itu. Judul salah satu berita misalnya, SBY marah dan kecewa ke Anies. Sekarang saja tidak jujur. Presiden keempat, mantan presiden lain Megawati memiliki memori dengan Anies di Pilkada DKI 2017-2022. Saat itu Anies mengalahkan calon PDIP, Ahok. Bukan kalah menang yang menjadi masalah. PDIP diketahui partai yang sangat mementingkan nilai nasionalisme. Sementara di Pilkada DKI, Anies didukung oleh FPI dengan prinsip NKRI bersyariat. Anies sendiri sejauh yang saya kenal seorang tokoh Islam moderat yang modern, pro-demokrasi, tapi kedekatannya dengan kubu NKRI bersyariat walaupun misalnya hanya masalah taktik politik meninggalkan memori yang membentuk cerita politik agama dari Anies. Tak tanggung-tanggung sebanyak 4 presiden jumlahnya yang memiliki kisah ngeri-ngeri sedap dalam perjalanan politik Anies Baswedan. Mungkin bukan presidennya, tapi lingkaran dekatnya yang membuat ancang-ancang membuat gerakan politik asal bukan Anies. Padahal partai pendukungnya di Pilpres 2004 bisa menang mudah jika mengusung Anies sebagai cagup DKI 2004, Nasdem, PKS, PKB. Ketika partai ini malah kour bersama meninggalkan Anies. Ini aneh tapi nyata dalam dunia politik. Habiskah karir Anies Baswedan di dunia politik? Haruskah Anies mencari profesi lain sebagai akademisi, tokoh ormas, dan lain sebagainya? Politik tak pernah berhenti memberi kejutan. Anies Baswedan memiliki modal politik yang sudah besar. Dikenal publik di atas 90%, disukai publik di atas 70%.
Anies tak mati di dunia politik sejauh ia berhasil menciptakan panggung baru. Misalnya, ia memiliki organ dan isu yang membuatnya ia akan muncul hingga Pilpres 2029 kelak. Siapa yang sesungguhnya akan hilang atau malah lebih berkibar kembali dalam politik praktis kadang tergantung momen. Dan momen itu acap kali datang dengan cara yang tidak terduga. Gerakan Perlawanan Jakarta dan Gerakan Coblos Semua. Segala cara merampas keikutsertaan Anies Baswedan dalam Pilkada DKJ 2024 berhasil dilakukan. Anies yang dicintai warga Jakarta dibuat tak bisa berlaga. Meski elektabilitas Anies tinggi, jauh melampaui pasangan calon gubernur yang diusung Kim Plus yang direstui Istana, juga Pramono Anung Rano Karno, pasangan yang diusung PDIP. Pasangan ini belum masuk radar elektabilitas. Pramono Anung pun disebut calon yang direstui Istana. Juga kemunculan pasangan independen Dharma Pongrekun Kunwardana yang boleh dilihat sebelah mata atau bahkan boleh tidak dilihat sebagai pesaing. Ridwan Kamil Suswono sepertinya akan melenggang mulus sesuai harapan Istana. Skenario menghentikan Anies agar tak ada partai politik berani mengusungnya berhasil dilakukan. Anies dihentikan dengan cara menyelisih demokrasi dengan tak menganggap mayoritas suara konstituen Jakarta yang menghendaki ia memimpin Jakarta untuk periode keduanya. PDIP pun dipaksa untuk tak coba-coba nekat mengusungnya. Lalu Pramono jadi pilihan. Melihat Anies diberlakukan dengan tak sepantasnya memunculkan konstituen melakukan perlawanan, muncul gerakan coblos semua. Itulah protes. Bentuk perlawanan warga Jakarta memilih dengan tidak memilih ketiga pasangan yang dimunculkan, pasangan calon yang lebih pada suka-suka penguasa. Tanpa ada yang mengorkestrasi, digerakkan perasaan yang sama, gerak perlawanan yang sama, mereka tetap datang ke tempat pemungutan suara, tetap mencoblos. Dengan mencoblos semua pasangan yang ada, mau menunjukkan bahwa ketiga paslon itu bukan pilihannya. Pilihan mencoblos semuanya itu jika melihat lembaga media berlomba membuat polling, memunculkan pilihan ketiga nama paslon, dan satu lagi pilihan untuk tidak memilih. Hasilnya, pilihan tidak memilih dipilih di atas 70%. Luar biasa. Pemilih polling itu tentu tidak semua warga Jakarta, tapi diikuti juga warga luar Jakarta. Menandakan Pilkada Jakarta jadi perhatian warga seluruh negeri. Apa yang dirasakan warga Jakarta terhadap Anies, itu juga dirasakan warga seluruh negeri. Menandakan spektrum cakupan Anies tidak hanya sebatas Jakarta. Kemarahan mayoritas warga Jakarta diekspresikan lewat perlawanan gerakan coblos semua. Itu sama dengan tidak memilih ketiga paslon yang ada. Mencoblos semuanya itu tanda ketidakpercayaan pada paslon yang diusung partai politik yang ada. Tidak mustahil gerakan coblos semua akan merembet ke provinsi lain, ke kabupaten kota di seluruh negeri. Rezim menghentikan Anies mengikuti Pilkada DKJ. Anies tak bisa berlaga, namun rezim mustahil bisa mencegah bergulirnya gerakan coblos semua. Rakyat berhak tidak memilih pasangan calon gubernur yang bukan pilihannya. Itu pun hak konstitusional. Pilkada DKJ dengan mematikan Anies Baswedan menjadi sorotan berbagai media internasional. Absurd. Bagaimana Anies yang punya elektabilitas tinggi tidak ikut berlaga? Tidak bisa dibayangkan bagaimana jika kelak gerakan coblos semua justru keluar sebagai pemenang Pilkada DKJ. Tak mustahil, media-media itu akan mengangkatnya jadi berita yang mengundang gelak tawa terbahak. Jakarta anti Ridwan Kamil. M. Rizal Fadilah. Warga Jawa Barat gembira Ridwan Kamil atau Kang Emil keluar dari Jawa Barat. Ia gagal memimpin Jabar sebagai gubernur. Ketika awal digadang-gadang menjadi cagup di Jawa Barat, suara penolakan sangat kencang. Dari soal Masjid Al-Jabar, bansos, mesin parkir, hingga patung menjadi masalah yang menderanya. Dari Jabar memang harus out. Ternyata penampungannya justru Jakarta.
Tokoh yang pernah menghina warga Jakarta ini dilempar ke sini. Pendukung Bobotoh yang biasa versus The Jackmania kini demi politik diusung untuk memimpin skuad Jakarta. Jackmania menolak untuk mendukung Kang Emil. Berbagai seruan seperti Jakarta bukan untuk Ridwan Kamil, Jakarta boykot Ridwan Kamil, emang rela Jakarta dipimpin Bobotoh menghiasi poster-poster. Saat menghadiri haul Mbah Priok 1 September lalu, Ridwan Kamil yang memberi kata sambutan ternyata diteriaki jamaah, turun, turun. Bahkan ada teriakan, Anies, Anies, Anies. Ridwan Kamil memilih turun setelah melihat respon penolakan. Priok bukan rumah ente, woi, pulang. Priok bukan rumah leteng. Di media sosial nampak video seorang menulis pada dinding kain putih, Jakarta anti Ridwan Kamil. Tidak mudah memang mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil untuk mendudukkan masyarakat Jakarta mengingat track record yang jauh dari pijakan asalnya. Ridwan yang mencoba mengganti panggilan dari Kang Emil menjadi Bang Emil nampaknya sia-sia. Di Jawa Barat, suara tolak Ridwan Kamil menggema. Kini saat masuk Jakarta, teriakan itu ternyata lebih nyaring lagi untuk menolaknya. Ia bukan figur bagus yang layak dipuja atau dieluk-elukan. Kelasnya biasa-biasa saja, menjadi seperti istimewa akibat permainan media dalam membangun pencitraan. Tidak ada prestasi yang dirasakan saat memimpin Bandung apalagi Jawa Barat. Gerakan Coblos Semua atau lebih khusus Jakarta anti Ridwan Kamil merupakan pelajaran penting bagi elit politik di Indonesia yang berambisi membangun budaya politik mendahulukan kekuasaan ketimbang kerakyatan. Elit yang memanipulasi jalmi elit atau wong cilik. Gerakan tolak Ridwan Kamil dinilai wajar karena beberapa hal, antara lain pertama, dengan dukungan istana dan mayoritas partai politik menjadi gambaran bahwa Ridwan Kamil adalah boneka oligarki yang siap berekspresi maupun merepresi. Kedua, ketika Jakarta bukan lagi sebagai ibu kota negara, maka spirit putra daerah atau yang mengenal daerah untuk memimpin Jakarta menjadi kelayakan. Ridwan Kamil itu orang luar. Ketiga, mantan Gubernur DKI yang dinilai sukses memimpin dan dicintai warga, Anies Baswedan telah dipantai secara sadis oleh istana hingga tidak dapat ikut berkompetisi. Kemarahan warga merupakan konsekuensi. Gerakan Coblos Semua adalah bentuk ringan dari perlawanan yang sekaligus secara implisit penolakan atas Ridwan Kamil. Bentuk lebih eksplisit adalah coretan Jakarta anti Ridwan Kamil. Sahabat BN, apabila kita renungkan apa yang disampaikan di dalam tayangan ini, kita melihat memang apa yang terjadi pada Anies Baswedan dalam Pilkada 2024 Jakarta ini merupakan goresan hitam yang menjadi titik terendah dari demokrasi kita di negeri ini. Kenapa dikatakan demikian? Karena gagalnya Anies maju sebagai peserta kontestasi politik Pilkada Jakarta sudah bersuluh matahari, sudah bergelanggang mata orang banyak bahwa kegagalannya adalah karena rekayasa politik dari kekuatan yang tidak menginginkan Anies memimpin Jakarta. Namun hal ini berbanding terbalik dengan keinginan rakyat Jakarta yang sangat besar untuk Anies kembali memimpin Jakarta. Sebagai reaksi rakyat terhadap
apa yang terjadi ini. Sekarang ini muncul fenomena menakutkan. Coblos semua. Karena rakyat Jakarta, terutama pengikut Anies, menganggap semua calon ini tidak berkenan di hati mereka. Demikian sahabat BN. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.